Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuah, ismi Hesti Siki Lestari. Kuntu talibatan bi Jami'ati Riyadul Ulum fi qismi Lughatil Arabiyyah wa Adabiha wa fi dirasati ar-rabi'ah. Wa huna uridu an ulqiyakum an ma ta'allamtu fi hadhihi nisfi dirasah fi darsi tatwiril manahij, yakni an mawdu'in ahammiyatil manhaj wa mukawwinatil manhaj wa nadriyatil manhaj. Aywa awalan sa'abhathu an ahamiyatil manhaj, lakin qablahu labudalana an na'rifa ma ma'nal manhaj lugatan wa mal makna manhaj istilahan. Mal makna manhaj lugatan? Aywa al manhaj lugatan yakni at-tariqul wadih aw tariqun nahjin aw bayyin wadihin aw nahjun aw jam'uhu nahjatun aw nahaja aw nuhujun aw tariqu nahjatin aw sabilu manhajin. Kathir makna manhaj fil lughah yakni tariqoh aw kaifiyah. Jadi manhaj itu adalah suatu metode atau suatu cara atau suatu kurikulum, jalur. Itu adalah manhaj menurut lughah. Kama qala fil Qur'anil Karim, likulli ja'alna minkum syir'atan wa manhajan. Untuk kalian masing-masing kami telah membuat hukum dan metode. Jadi di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa Allah telah memberikan hukum dan metode untuk makhluknya. Wa kadzalika qala haditsul Abbas, lam yamut Rasulullahi hatta tarakakum ala tariqi nahijatin ay wadihatin bayyinatin. Dan di dalam hadis Abbas pun dijelaskan bahwasannya Rasulullah tidak meninggal sebelum menunjukkan kepada kaumnya bukti yang jelas. Seperti itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa an-nahju lugatan yakni at-tariqul mustaqim wa huwa wasilatun muhaddidatun tuwasilu ila ghayatin muayyanatin. Lidah makna manhajuna yakni tariqul mustaqim atau kaifiyatul mustaqim, metode atau cara yang benar atau yang jelas yang menjadi wasilah muhaddidatun tuwasilu ila ghayatin muayyanatin, tuwasilu ila gordin muayyanin. Jadi cara ini, manhaj yang menjadi cara atau metode ini mengantarkan pada puncak, kepada tujuan yang diinginkan, pada cita yang ingin dicapai, seperti itu. Wamal makna manhaj istilahan? Ayuah, amal manhaj istilahan faqad ja'at tarjamatun lil kalimati ajnabiyatin metod wa yakni at-tariqatu awil uslubu awil kaifiyatul lati wasilu bihal bahitu awil alimu ila nataijihi fahuwa wasilatun muhaddidatun tuwasilu ila ghayatin muayyanatin. Awalan al-manhaj yakni tujadu min kalimatil ajnabiyah, yakni kalimatu metode. Metode itu na'khud min lughatil injilijiyah, yakni ada metode. Metode itu adalah bahasa Inggris. Nah, itu awalnya dari manhaj. Wa yakni at-tariqatu awil uslubu awil kaifiyatu. Lidah al makna manhajuna, metode atau suatu cara, alati wasilu biha al bahithu awil alimu, yang digunakan oleh peneliti atau orang yang berilmu atau guru ya, ila nataijihi lil wusuli ila goyatin muayyanatin, yang dipakai oleh para peneliti itu sehingga bisa mencapai pada tujuan yang diinginkan, pada cita yang diinginkan. Jadi bisa diartikan bahwa manhaj itu adalah thariqah alati tustaqdamu bil bahiti lil wusuli ila goyatin muayyanatin. Jadi suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mencapai tujuan yang diinginkan, seperti itu.
Al-manhaju ibaratun an majmu'atin mutanawwi'atin minal khibrat allati yatimmu tashkiluha wallati yatimmu ibahatul furasi lil muta'allimi al-mururu biha. Lidha al-manhaju yakni majmu'atun minal khibrat alladhi yakunu wahidan. Jadi suatu manhaj itu adalah kumpulan dari beberapa pengalaman sehingga menjadikan suatu kesatuan. Yang mana wahada yatadammanu amaliyatu tadrisi allati tadharu nataijuha fi ma yata'allamahu at-talibah wa qad yakunu hadha min khilalil mudarrisati awil muassasatil ijtima'iyyatil ukhra allati tahmilul mas'uliyati at-tarbiyah. Wa yushtaratu fi hadhihi al-khibrat an takuna mantiqiyatan wa qabiluhu litatbiqi wa ta'thiri. Jadi kalau diaplikasikan dalam suatu lembaga pendidikan atau lembaga sosial, bahwa manhaj itu adalah suatu kumpulan pengalaman yang menjadi satu kesatuan teori, satu kesatuan metode agar bisa menghasilkan apa yang dituju. Masalan fil madrasati, karena madrasah itu adalah lembaga pendidikan gitu ya. Kan di sini tadi dijelaskan bahwa proses pengajaran bahwa manhaj ini digunakan mungkin melalui sekolah atau lembaga sosial yang menanggung tanggung jawab pendidikan. Nah, contohnya sekolah. Fi kulli madrasati tab'an hunaka manhajun. Jadi di setiap sekolah itu pasti ada kurikulum, yang mana kurikulumnya itu adalah majmu'atun minal khibrat mudarrisihi. Itu jadi kumpulan pengalaman dari guru-gurunya, karena tadi kan disebutkan bahwa manhaj itu adalah kaifiyatu alati tusta'malu bil bahith awil alim, yang digunakan oleh guru-guru. Jadi kumpulan dari pengalamannya khususnya pengalaman guru-gurunya, sehingga menghasilkan satu kesatuan, satu metodenya itu adalah kurikulum tersebut, sehingga bisa menghasilkan contohnya murid yang cerdas gitu. Contohnya kalau misalkan di pesantren tahfidz misalkan, kan guru-gurunya pasti tahfidz gitu ya semuanya. Nah, dari pengalaman guru-guru tahfidz tersebut dikumpulkan gimana sih caranya agar santri-santrinya itu bisa menjadi hafidz yang benar gitu, hafidz yang bagus gitu tah. Dari sana jadi suatu kesatuan dari para pengalaman guru-guru menjadi satu kesatuan metode di pesantren tahfidz tersebut gitu. Al-manhaju unsurun asasiyun min anasiril ilmiyyati ta'limiyah in lam yakun sulbuha wasababu fi dzalika annahu yuqaddimu tasawwuran syamilan lima yanbaghi an yuqaddima lit-talibi min ma'lumatin wa ma yajibu anna min maharatin wa ma yumkinu anna yanmiya ladaihi min qayyimin wa tijahat. Lidak al-manhajuna muhimun jiddan likullil madrasati yakunu hadzal manhaj muhimman wa yakunu asasiyun lidzil kal madrasati. Jadi kurikulum itu merupakan elemen yang sangat penting dalam suatu ilmu pendidikan, karena dengan kurikulum pembelajaran di sekolah itu bisa berjalan dengan lancar gitu, bisa berjalan dengan porsinya. Nah, kurikulum itu kan mengatur apa saja runtutan apa saja yang dipelajari oleh murid. Contohnya di sekolah dasar pasti pembelajaran yang dilakukan oleh kelas 1 dengan kelas 2 berbeda karena mengapa? Telah disediakan kurikulumnya gitu. Kurikulum untuk kelas 1 seperti apa, kurikulum untuk kelas 2 seperti apa, sehingga anak-anak bisa belajar pada porsinya gitu. Maka dari itu
manhaj muhimun jiddan. Jadi kurikulum itu sangatlah penting. Nah, dan di dalam kurikulum itu tidak hanya pembelajaran apa saja yang harus didapatkan oleh murid, tetapi di sana juga dipersiapkan apa saja informasi yang harus diberikan kepada siswa, lalu keterampilan yang harus diberikan, nilai-nilai dan tren yang harus dikembangkan oleh siswa itu apa saja. Jadi apa saja yang harus kuluma yajibu ala tilmidat an tanalu yakni minal manhaj. Jadi dipersiapkan di manhaj itu apa saja yang akan didapatkan oleh murid, seperti itu. Aywal anahtu ila mafhumil manhaj. An mafhumil manhaj hunaka salah satu komus yabhasu an mafhumil manhaj, yakni min sanah ila sanah. Awalan fi sanati alfit wa samanimiatin wa sita wa khamsina, yakni fi komusi Webster. Fi komusi Webster tujadu kalimatun kurikulum li anna hadzal qomus al qomus fil lughah al ajnabiyah. Fil lughah al ajnabiyah lidha bi kalimati kurikulum law fil lughah al arabiyah yani al manhaju. Wal ma'na fi hadzal qomus min manhaj nafsihi yakni al manhajul khos bil jami'ah, bimakna kurikulum universitas. Suma tastamiru fi sanati alfin wa tisimiatin sita wa sitina fi komusi Bancroft bi kalimati kurikulum aidon li anna hadza komus bil lughah al ajnabiyah. Wa amma ta'riful manhaj fi hadzal qomus yakni silsilatun munadzamatun minad durusi uiddat lid-dirasati. Lidza kulluma tajma'u li'idadi tadris. Jadi segala hal, serangkaian pelajaran, jam'ud durusi alladzi tusta'adu litadris. Jadi sekumpulan pelajaran yang dikumpulkan untuk persiapan studi, seperti itu. Suma istimror fil ami fi sanati alfin wa tis'imiatin salasa wa sab'ina fil qomusi at-tarbiyah atau Dictionary of Education. Jadi di kamus pendidikan tujadu kalimati kurikulum aidon li anna hadhihi qomus as-salasah bil lughah al ajnabiyah. Lidha bi kalimati kurikulum aw fil lughah al arabiyah yani al manhaj wa hunaka salah satu ma'rifatin wahia awalan majmu'atun minal muqarrarat awil mawadud dirasiyati allati tulzamu litakharuji awil husulu ala darajatin ilmiyatin fi maidanin ra'isin min miyadaini dirasiyah, masalu manhajul mawad al-ijtimaiyah au manhajir riyadiyat. Jadi pengertian yang pertama itu di dalam kamus tarbiyah diartikan bahwa manhaj itu adalah seperangkat kursus, silsilatun au majmu'atun minad durus. Jadi seperangkat kursus atau sekumpulan dari mata pelajaran akademis ya, yang diperlukan untuk kelulusan. Takharuj bimana kelulusan, atau untuk memperoleh gelar akademis dalam bidang studi utama seperti kurikulum mata pelajaran sosial atau kurikulum matematika. Jadi untuk yang pertama di dalam kamus tarbiyah ini diartikan bahwasannya manhaj itu atau kurikulum itu adalah sekumpulan dari
kursus atau materi-materi pelajaran akademik yang diperlukan untuk kelulusan atau untuk memperoleh gelar akademis. Nah, agar si tilmidah atau suatu siswa, agar siswa bisa mendapatkan gelar akademis itu, apalagi di dalam bidang studi utama seperti dalam bidang pelajaran akademis tadi, seperti halnya ilmu sosial atau ilmu matematika. Nah, si murid itu harus belajarnya menggunakan manhaj gitu. Jadi ada seperangkat pelajaran gitu yang disiapkan untuk kelulusannya nanti gitu. Ini untuk makna al-awwal ya, fi qomusi tarbiyah. Suma makna asani yakni khitatun amatun syamilatun lil mawadil lati yanbaghi ayyudarrisuha tilmidhu fil madrasati. Yaitu khitatun amatun syamilatun itu adalah rencana umum yang komprehensif untuk mata pelajaran yang harus dipelajari siswa di sekolah. Nah, maksudnya rencana umum itu adalah metode kaifiyatu autorikoh alati tusta'adu li dirasati tilmidah. Jadi semua rencana pembelajaran, jadi apa saja pembelajaran yang akan dilakukan oleh murid gitu. Yang seperti saya bilang tadi, kama qultu anifan, manhaj lisanah ula wasana saniyah tob'an mutafarik, tob'an mukhtalif. Lidauna diartikan dengan rencana umum atau rencana atau thariqah apa saja yang akan dilakukan oleh murid, pembelajaran apa saja yang akan didapatkan oleh murid nanti pada saat pembelajaran di sekolah. Liyasula ala darajatin ilmiyatin syahadah tuahiluhu lil amali bimanhajatin au hirfatin. Yang mana untuk mendapatkan gelar sertifikat yang membuatnya memenuhi syarat untuk bekerja dalam suatu profesi atau perdagangan. Jadi manhaj itu diartikan dengan suatu metode atau suatu rencana pembelajaran yang akan dilakukan siswa sehingga siswa bisa mendapatkan syahadah atau ijazah dan bisa mendapatkan pekerjaan setelah pembelajaran tersebut. Natuila mana asalis yakni majmu'atun minal muqarrarat wal khibrat allati yaktasibuhat tilmidu fil madrasatin awil kulliyati. Serangkaian keputusan dan pengalaman yang diperoleh siswa di sekolah atau perguruan tinggi. Jadi kuluma tanalu atil mizatu awit tolibatu fil madrasati awil jami'ah yakni dalik al-makna al-manhaj. Lidha kama fahimtuhuna mafhumul manhajuna fi komusi tarbiyah yakni kuluma tusta'adu litilmidat fit ta'lim awi tarbiyah li antanala tilmidat alhasil min dalika tadris hunaka hasil asyhadah awil kasab al-amal kulluma tanalu tilmidat fil madrasah aw talibat fil jami'ah hunaka bimakna al-manhaj. Jadi segala hal semua komponen yang dipersiapkan untuk pembelajaran agar si murid bisa mendapatkan ijazah atau pekerjaan itu dinamakan dengan manhaj atau kurikulum, atau segala hal yang didapatkan oleh murid atau mahasiswa di sekolah atau kuliahnya itu dinamakan dengan manhaj gitu. Karena manhaj itu adalah suatu metode pembelajaran dan perencanaan pembelajaran sehingga pembelajaran itu bisa menjadi teratur. Bisa menjadi teratur pembelajarannya itu.
teratur sesuai dengan porsinya gitu. Kama qultu anifan fil awal annal manhaja yakni torikotu lil wusuli ila goyatin muayyanatin. Nah, contohnya saja tadi di sekolah ya, manhaj fil madrasah masalan. Manhaj fil madrasah. Jadi suatu metode yang digunakan di sekolah sehingga yang mana metode itu digunakan untuk mengajarkan murid dan si murid bisa mendapatkan apa yang telah direncanakan dari metode tersebut. Nah, dan hasilnya si murid bisa mendapatkan syahadah dan bisa mendapatkan pekerjaan. Laqad taqaddama ilmul manhaj taqaddaman kabiron wa yata'allaqu bil ilmil al-ukhra. Bil ilmil akhar. Masalan ilmu lugawiyah, summa ilmu ijtimaiyah, ilmu nafsi, ilmu lahaya, ilmu bi'ah, wal iso wa ghairu dzalik. Laqad taqaddama ilmul manhaj. Jadi ilmu kurikulum ini telah mengalami kemajuan pesat dan telah berkaitan dengan banyak ilmu. Semuanya ilmu bahkan sudah berkaitan dengan ilmu kurikulum ini. Karena mengapa? Karena kurikulum itu adalah suatu metode, suatu rancangan agar bisa mencapai pada suatu hasil. Nah, watob'an fi kullil ilmi fi kulli darsi hunaka al-gordu ila tilmidzah. Masalan fidarsi riyadiyah, masalan fidarsi riyadiyah hunakal gordu lian takdiro atilmidatu an yahsuba, agar murid itu bisa menghitung, dan otomatis untuk mencapai pada bisanya murid, mampunya murid untuk menghitung itu pasti memerlukan suatu cara. Bagaimana caranya agar murid-murid itu bisa menghitung gitu, yang asalnya tidak bisa menghitung sehingga mereka bisa menghitung. Bagaimana caranya? Watob'an tadhulu ila ilmil manhaj. Nah, harus ada perencanaannya, harus ada metodenya. Watob'an manhaju ta'limi ilmi riyadiyah takhtalifu ma'a manhaji ilmi tabi'iyah, masalan atau ilmi ilmu haya atau ilmu nafsi, mutafarik misal dalik. Sehingga pada saat itu ilmu kurikulum sangat maju pesat gitu, karena telah berhubungan dengan banyak ilmu ya. Dan bagaimana murid bisa mencapai pada suatu hasil apabila caranya udah berantakan gitu. Jadi dengan kurikulum, suatu cara agar mencapai pada hasil itu bisa berurutan, bisa tertib rapih gitu dalam perencanaannya dengan ilmu kurikulum. Al-manhaju kalimatun agrikiyatul asli ta'ni tariqatul lati yanhajuhal fardu hatta yasila ila hadfin muayyanin wa qad naqala ma'nal manhaju ila majalit tarbiyah liyashira ila nahjil ladzi yajibu ayat ba'a li bulugil ahdafi at-tarbawiyati allati tatatalla'u al-mudarrisatu ila tahqiqiha. Anna asla kalimatil manhaj yakni min lugatin Yunani bimakna tariqatu takribil mar'i ilal gordi. Jadi suatu pendekatan, suatu cara suatu cara pendekatan seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Itu makna asal yang diambil dari bahasa Yunani. Wa ba'da dzalika makna kurikulum maknal manhaj naqala maknal manhaj ila majalit tarbiyah. Dan lalu makna kurikulum itu dialihkan
dari bahasa Yunani itu dialihkan pada bidang pendidikan, yaitu untuk menunjukkan pendekatan yang harus diikuti untuk mencapai tujuan pendidikan yang ingin dicapai sekolah. Jadi makna ini diambil alih dari bahasa Yunani yang asalnya cara pendekatan seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Nah, diambil alih pada pendidikan lebih khusus gitu. Lebih khusus bahwasannya manhaj itu adalah untuk menunjukkan suatu cara pendekatan untuk menunjukkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan oleh sekolah. Fal manhaju huwa mukhattatun tarbiyun yashtamilu ala anasirin mukawwinihi min ahdafin wa muhtawa wa khibrati ta'limiyatin wa tadarisin wa taqwimi mushtaqihi min ususin falsafiyatin wa ijtimaiyatin wa ma'rifiyatin murtabitatin bil muta'allimi wa mujtami'ihi wa mutabiqatun fi mawaqifi ta'limihi ta'allamahu dakhilul madrasati wa kharijiha tahta isyrafi minha biqasdil ishami fi tahqiqin numuwi al mutakamili li syakhsiyatil muta'allimi bijawanibiha. Jadi kurikulum itu adalah pendidikan yang mencakup unsur-unsur komponennya. Jadi dalam kurikulum itu tersusun komponen-komponen, yaitu tujuan isi, pengalaman pendidikan, pengajaran, dan evaluasi yang bersumber dari landasan filosofis, sosial, dan kognitif yang berkaitan dengan peserta didik dan komunitasnya, dan diterapkan dalam situasi belajar mengajar di dalamnya. Jadi suatu metode tersebut yang penuh dengan komponen-komponen itu dikaitkan dengan pembelajaran, diterapkan dalam situasi belajar mengajar di kelas dan di luar sekolah juga di bawah pengawasannya dengan maksud memberikan kontribusi terhadap pencapaian pertumbuhan kepribadian peserta didik yang terintegrasi dengan aspek-aspeknya. Karena kan di dalam pendidikan itu fit tarbiyah laisa hunaka faqat amaliyatut ta'limi fil fasli lakinna kharijal fasli aidon. Jadi segala hal yang didapatkan oleh murid baik di dalam kelas ataupun di luar kelas itu terancang dalam kurikulum gitu. Kurikulum yang di dalamnya terdapat banyak komponen seperti tujuan, isi, pengalaman pendidikan, pengajaran, dan evaluasi yang bersumber dari landasan filosofi, sosial, dan kognitif. Yang mana agar mencapai tujuan murid bisa cerdas dalam hal akademiknya, dalam pembelajaran di kelas, dan murid juga bisa mendapatkan kontribusi terhadap pencapaian pertumbuhan. Jadi murid bisa mendapatkan bisa mengetahui jati dirinya gitu di luar sekolah pun. Jadi telah direncanakan oleh kurikulum. Naturan minal bayani sabiq, jadi dilihat dari pernyataan sebelumnya, annal manhaj muhimun jiddan lana li yusahilana fi kaifiyati tadris wa ta'lim wal asyal muta'alliqa bit tarbiyah nakunu sahlan fi tadris wa ta'lim wa kadzalika fi kulli ma yata'allaqu bit tarbiyah kama na'rifu anna tarbiyah awsa'u minat ta'lim wa anna tarbiyah wa anna kullama tasma'u kullama tangduru kullama tash'uru atil midat yakni musamma bitarbiyah. Jadi dengan manhaj ini memudahkan kita untuk mengajar, untuk menyampaikan tujuan pembelajaran kepada murid sehingga murid bisa mencapai pada apa yang ditujukan, apa yang dicita-citakan gitu. Dan terlebih pada hal yang berhubungan dengan pendidikan, karena kita tahu bahwa
pendidikan itu lebih luas daripada pengajaran karena segala yang dirasakan, yang dilihat, dan yang didengar oleh murid itu adalah pendidikan. Nah, dan dengan manhaj ini kita bisa memberikan, kita bisa menyalurkan apa maksud kita dalam pendidikan dan pengajaran tersebut kepada anak, sehingga anak bisa menerima kontribusi tersebut dan mendapatkan hasil, dan menjadi berhasil anak itu bisa mendapatkan hasil atas apa yang ditujukan oleh para guru, bisa menjadi tujuan atau cita-cita, bisa mencapai tujuan atau cita-cita para guru gitu. Wa hadzal manhaj yusahilu kullal mudarris wal muallim li ifhami jami'id durus ala kulli tullab fahman jayyidan. Idza najibu alaina an na'rifal manahij ad-dirasiyah linakuna mudarrisan jayyidan mahiran fi ta'limi wa tadrisi ala jami'it talamid. Anna bihadzal manhaj yusahiluna kala mudarris lana lifahmi darsi, jadi memudahkan kita sebagai guru untuk faham atas pelajaran yang akan diajarkan, dan memudahkan kita juga untuk bagaimana cara kita mengajarkan pelajaran yang telah kita dapat kepada anak-anak. Maka dari itu kita kalau ingin menjadi guru yang baik, kita harus mengetahui kurikulum yang digunakan untuk mengajarkan murid-murid agar bisa sampai apa yang kita dapatkan kepada murid. Ayo awal an nahtu ila mukawwinatil manhaj. Mukawwinatil manhaj hunaka al hadafu wal muhtawa wa turukut tadris wal wasailu ta'limiyah wan nasyatoh wat taqwim. Awalan yakni al hadfu at-ta'limiyah. Al hadfu at-ta'limiyah bimakna tujuan pembelajaran. Lidha kuluma turodu bi kuluma yurodu bidarsi. Jadi segala hal yang dimaksudkan dari pembelajaran tersebut itu disebut dengan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu adalah jadi apa yang nantinya akan didapatkan oleh murid itu. Jadi maksud dari pelajaran itu, si murid bisa apa dari pelajaran itu gitu. Wa ma ahamiyatu min hada ahdafil manhaj, ahamiyatuhu yakni alwijhatu as-sahihatu annaha tusaidu ala ikhtiyaril muhtawa wal khibrat wa turuqut tadris wan nasyatoh anha tastakhdimu kamu ayri yumkinu biwasitatiha al-hukmi ala mada kafaatil manhaj wa nasyatihi. Lida hada ahamiyatu ahdafil manhaj ahdafit ta'lim yani litusa'ida al mudarris ala ikhtiyaril muhtawa wal khibrat wa kaifatu tadris wa turuqit tadris. Jadi tujuan pembelajaran ini memudahkan guru untuk memilih bagaimana cara mengajarkan pada murid. Jadi kalau guru sudah mengetahui tujuan pembelajarannya apa, guru bisa lebih mudah dalam memilih apa saja yang akan dipelajari oleh murid tersebut dan bagaimana cara mengajarkannya sehingga murid bisa mencapai pada tujuan pembelajaran tersebut. Yang dimaksudkan dengan isi ini, muhtawa itu bermakna isi ya. Jadi madah subjek apa saja yang akan diberikan kepada murid gitu, yang akan dipelajari. Nah, bimakna tuh madah at-ta'limiyah au maklumat bimakna subjek pembelajaran, wa ma'arifin dan pengetahuan, wa maharotin dan kemampuan yang akan diajarkan kepada murid gitu, yang ditentukan. Makanya tadi kan di manhaj di kurikulum kelas 1 SD sama kelas 2 SD itu pasti akan berbeda. Nah, huna fil muhtawa aidon mutafarik kaifa al-madah
al-mutabiqah lisanah ula min madrasah ibtidaiyah wa kaifa al-madah at-tabiqah al-mutabiqah lisanah saniyah min madrasatil ibtidaiyah kadzalika. Wa kaifa ikhtiyarul muhtawa khutuwatus saniyah ba'da tahdidil hadfi tashmilu tahdidul khibrat al-munasibah min ma'lumat wa mafahimi wa maharatin wa qiyamin wa tijahat wa qaymin wa tijahat bi tariqati ilmiyatin mundomatin. Kaifa ikhtiyarul muhtawa, jadi bagaimana kita memilih subjek yang tepat untuk murid itu. Awalan ikhtiyarul mawdu'at, yang pertama kita memilih judul. Sanian ikhtiyarul fikri ra'isiyah dakhilul mawdu'at, yang kedua kita memilih pokok pikiran yang penting dalam judul tersebut. Jadi dari judul tersebut kita mengambil poin pentingnya, apa sih dari judul tersebut poin pentingnya gitu. Suma salisan ikhtiyarul madah al-murtabatu bil fikar. Yang terakhir kita memilih pembelajarannya yang sesuai gitu, yang sesuai. Aywa sanian al-muhtawa. Yu'rafu bil muhtawa yakni bi annahu al-madah at-ta'limiyah wa ma tashmiluhu min ma'lumatin wa ma'arifin wa maharatin yatimmu ikhtiyaruha wa tanzimuha ala nahwin muayyanin bi qasdi tahqiqin numuwi syamil lil muta'allimin wa ta'dilu sulukihim. Aywa salisan tariqatut tadris kaifiyatut tadris turukut tadris kaifiyatut tadris. Jadi cara pembelajarannya, cara mengajarkannya. Ta'rifu tariqatut tadris bi atnahal jiro'at allati yatba'uha al-muallimu li musa'adati tilmidhihi ala tahqiqil hadaf at-ta'limiyah. Wa qad takawwana munaqasyatun aw as'ilatun wa qad takunu munaqasyatun aw as'ilatun aw itharatun muskilatan aw muhawilatan iktisyaf. Jadi metode pembelajaran ini, cara mengajarkan ini adalah hal yang diikuti oleh guru untuk membantu murid agar bisa merealisasikan tujuan pembelajaran tadi. Jadi guru itu mengikuti metode pembelajarannya agar bisa berhasil pada tujuan pembelajaran. Bagaimana berhasilnya tujuan pembelajaran itu? Qadru tilmidzat alal maklumat. Jadi mampunya murid dalam pembelajaran atas apa yang diajarkan oleh guru itu merupakan suatu keberhasilan gitu bagi guru yang mengajarkan. Wa mu'ayyiru ikhtiyaru tariqatul munasibah awalan antakuna mul'imatul lil hadfi ta'limiyah al-khassah bi mawdu'in mu'ayyanin wa saniyan antakuna mul'imatun lil muhtawa wa salisan antakuna mul'imatun lil mustawa at-tilmidhi wa khalfiyatihim al-ma'rifiyah wal mustawa numuwihim walati antakuna iktisadiyatan fil waqti wal juhdi wa mul'imatun lil makanat wal akhir antastathiro dawafi'atil midi nahwa ta'allumi. Jadi intinya guru harus menguasai, harus mengetahui bagaimana tujuan pembelajarannya, tujuan khusus pembelajarannya, lalu mengetahui isinya, lalu mengetahui tingkatan darajah tilmidahnya itu tingkatan apa gitu, sehingga bisa mengetahui bagaimana sih cara mengajarkannya, mengajarkan pembelajaran tersebut kepada murid. Rabi'an an-nasyatoh wal wasailu ta'limiyah. Nasyatoh itu al-amaliyah, kegiatan, dan wasailu ta'limiyah. Jadi wasailu ta'limiyah metode agar penyampaian pembelajaran. Amma nasyatatu lil husuli 'alal ma'lumati
al-amaliyah lil husuli alal maklumat, agar sampai pada pembelajaran itu bagaimana sih caranya, kegiatannya. Hunaka tastatibil qiraah, itu membaca, awil istima atau mendengar, awil mulahadah atau memperhatikan. Nasyatatu litanmiyatil maharaj al ilmiyah kaswan in namadaj wasti'malil qawamisi wal maroji'i. Tastati aidot lil wusulil maharaj al ilmiyah bisina ati namudaj. Jadi dengan memberikan contoh, contohnya pada pembelajaran matematika diberikan contoh bagaimana cara penyelesaiannya gitu. Wastimalul qawamisi, atau misalkan dalam pembelajaran bahasa bisa dengan menggunakan komus, anak-anak bisa membuka kamus. Wal maroji'i, atau referensi, atau anak-anak diberikan buku referensi, buku pegangan gitu, agar mereka bisa ketika pembelajaran itu bisa nyambung gitu dengan apa yang kita ajarkan. Suma nasyatatu litahqiqi ahdafi wajdaniyatin ka qiraati qiswatin aw syi'rin awil musyarakati fi amalin masruhiyyin awi ruhlat. Atau nasyatat litahqiqi ahdafi wajdaniyatin, atau untuk merealisasikan tujuan pembelajaran bisa dengan membaca cerita, atau kegiatannya ya bisa dengan membaca cerita atau syair, atau bisa kerja kelompok gitu, kerja kelompok. Wa nasyatatu takwini al mafahimi wa ta'mimat kamusyahadati tatbiqat an-nadriyat wa ta'mimat fil hayat. Atau bisa dengan diberikannya tatbik atau evaluasi. Mu'ayyar ikhtiyarin nasyato antakuna munasibatan lil hadaf. Jadi harus sesuai dengan tujuan pembelajaran kegiatannya itu. Wa antakuna mul'imatun litilmid summa antatasofa bi ratbati alwasiki bil hayah wa antakuna qabila litanfidi fi hududil makanat wa antatawazan an-nasyatoh fi tanmiyatil jawanibi al-mukhtalifah. Khomisan yani at-taqwim atau penilaian. Amaliyatu tashkhisin wa ilju limauqifi ta'allumi au ahadi jawanibi au lil manhaji kullihi au ahadin anaswirihi wa dhalika fi daw'il hadafi ta'limiyatin wa yambagi ayu adit taqwim ila ta'dili fil amaliyah at-ta'limiyah. Jadi dalam pembelajaran itu, dalam manhaj itu ada takwim atau penilaian. Khomisan yakni at-takwim atau bimakna tatbiq atau evaluasi. Amaliyatun tashkhisin wa'ilajin li mauqufit ta'lim au ahada jawanibihi awil manhaj kullihi aw ahada anaswirihi wa dzalika fi daw'il hadafi ta'limiyati wa yanbaghi ayu adiyat taqwim ila ta'dili fil amaliyati ta'limiyah. Wa amma anwa'ut taqwim yakni taqwimut tashkhisi, jadi evaluasi per orang, evaluasi individu. Takwimu binai, takwini, takwimu khotami, evaluasi akhir. Yashmilu takwimu anaswiril manhaj. Ayu wa min hadza na'rifu anna mukawwinatil manhaj yakni al-hadaf, al-muhtawa, turukut tadris, al-wasail ta'limiyah, an-nasyatoh, wa taqwim. Wa dzalika ma yatakawwanu minal manhaj. Ayu awal an sanabhasu an nadriyatul manhaj. Nadriyatul manhaj kama yaqulu
Jensen kama yaqulu Jensen al-manhaju silsilatun minal muntijati ta'limiyatil maksudati ay rabtul manhaj bil nawaya wal maksudati badalun min silsilatin minal ijro'iyat. Jadi kurikulum itu adalah serangkaian produk pendidikan yang dimaksudkan, artinya kurikulum dikaitkan dengan niat dan niat, bukan serangkaian prosedur. Dan oleh karena itu pengalaman yang diperoleh siswa di bawah pengawasan guru menjadi bagian dari bidang pembelajaran. Itu menurut Jensen. Lalu menurut Joseph Scrab, karena ini teori-teori manhaj ya, jadi banyak ilmuwan-ilmuwan yang memberikan teori tentang manhaj. A'udu tatwiril bahthil al-muwajjah lin nadriyah wa in majal al-manhaj asbaha mujmadan bisa babil ifrati fi ta'kidi ala tanziri. Jadi menurut Joseph Scrab, dia menolak untuk mengembangkan penelitian yang diarahkan pada teori dan bahwa bidang metode telah menjadi beku karena penekanan berlebihan pada teori, dan menyarankan bahwa energi berpindah ke aspek praktis, semi praktis dan opsional. Itu menurut Joseph Scrab. Jadi dia lebih menolak pada pengembangan penelitian yang diarahkan pada teori. Karena menurutnya metode itu menjadi beku karena adanya teori seperti itu. Wa amma qala George Bockham Arafa nadriyatul manhaj atnaha majmu'atun minal ibarat al-mutarabitoh allati tu'ti makna liman hajin madrasatin antorikin ibrazil alaqat allati turabitu baina anaswirihi wa tatwirihi wa istiqdamihi wa taqwimihi. Jadi menurut George Bockham itu mendefinisikan bahwa kurikulum sebagai sekumpulan pernyataan yang saling terkait yang memberi makna pada kurikulum sekolah dengan menyoroti hubungan antara elemen-elemennya, pengembangannya, penggunaan dan evaluasi. Dan topik teori kurikulum mungkin merupakan peristiwa yang terkait dengan keputusan tentang penggunaan, pengembangan, desain, dan evaluasi kurikulum dan proses pengambilan keputusan kurikulum. Innal ma'ani domniyati lil qayyimi wa nadriyatiha fil manhaj lam tabhas hatta waqtil hadir bi'amik wal haqiqah annal ghalibiyatu taslim bi anna muqtatil manhaj wa ghairuhum minat tarbawiyyin fashalu fi ta'amuli ma'a mawdu'il qayyim bi kafaati min ajlil amaliyati ta'limiyah wa kanatijatihi lidzalika kana minad-daruri lana fi hadal faslil kashfi anil ma'ani domini alal ma'anil domniyati liqaimi wa nadriyatil qayyimati lintiqoi jawani bi amaliyati lil manhaji hatta yumkina istinbato mudhamina nadriyatin wa hunaka alal aqal ba'dana lil qayyimi tamma taqdimuha lil manhaj. Di implikasi nilai dan teorinya dalam kurikulum belum dieksplorasi secara mendalam hingga saat ini, dan faktanya mayoritas mengakui bahwa perencanaan kurikulum dan pendidik lainnya telah gagal menangani masalah nilai secara efisien demi proses pendidikan, dan sebagai hasilnya penting bagi kita dalam bab ini untuk mengungkap implisit makna nilai dan teori nilai untuk memilih aspek praktis dari kurikulum sehingga isi teoritis dapat disimpulkan. Setidaknya ada 2 dimensi nilai yang dimasukkan ke dalam kurikulum. Yatakawanul awal min mafahimil qaimati wa ta'mimatuha allati yumkinu tasnifuha kama'rifihi waqi'iyati au idrokiyah wasani minal amaliyatil lati biwasitatihima yata'allamu talamidhi kaifiyati ta'amuli ma'a mushkilatil qaimiyah wa muhawilati taqabulil qaimi allati tu'tabaru qawaidu tahakkumis suluk.
Yang pertama yaitu terdiri dari konsep generalisasi nilai yang dapat dikategorikan sebagai pengetahuan faktual dan substantif. Yang kedua adalah salah satu proses di mana siswa belajar bagaimana menghadapi masalah nilai dan mencoba menerima nilai yang merupakan aturan perilaku. Para ahli teori telah mengklasifikasikan KTT menjadi 3 kelompok, yaitu intuitif, skeptis, dan pragmatis. Setiap situs nilai memiliki cara uniknya sendiri untuk menentukan penilaian nilai. Dengan kata lain, masing-masing dari 3 tren yang disebutkan di atas memiliki efeknya sendiri pada ahli teori dan praktisi kurikulum. Innana qad naftaridu anna qabula nadriyatin minan nadriyat al-qayyimi duna ghairiha sawfa yuaddi ila nadriyati lil manhaj mutafarridah. Kita dapat berasumsi bahwa menerima salah satu teori nilai yang tidak termasuk yang lain akan mengarah pada teori kurikulum yang unik. Kita juga dapat berasumsi bahwa menerima salah satu teori nilai dan bukan yang lain akan mempengaruhi penilaian teori metodologis. Hal yang sama dapat dikatakan dalam berbagai bidang pendidikan penciptaan, baik yang efektif, ahli perkembangan, dan ahli kognitif. Tetapi bagaimanapun juga, sifat isi kurikulum di bidang pendidikan moral harus didefinisikan dalam kurikulum sebagai pedoman yang dimaksudkan sebelumnya bagi guru untuk merencanakan strategi yang tepat dalam mengajar. Dan oleh karena itu, tanggung jawab guru adalah menyesuaikan perilaku siswa untuk mencapai tujuan kurikulum. Nalida kasirun minal mu'allim, kasirun minal alim yu'ti yatakallamu anma ma'anil manhaj wa ma huwal manhaj. Jadi banyak para ilmuwan, para orang alim yang memberikan teori tentang kurikulum yang awalnya mereka pernah gagal sehingga akhirnya mereka bisa menemukan apa itu kurikulum dan apa sih pentingnya kurikulum. Syukron ala husni istimaikum. Yakfi minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.